Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Diana Mokan, NIM 202532131. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengantar sosiologi dan antropologi. Yang pertama yaitu sosiologi. Asal mula dan perkembangan sosiologi. Asal usul sosiologi, dari bukti peninggalan bersejarah, manusia prasejarah hidup secara berkelompok. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politician atau makhluk sosial. Sejak dilahirkan, manusia mengalami ketergantungan kepada manusia lainnya. Dalam ketergantungan ini, manusia mengalami proses bersosialisasi. Manusia dalam kelompoknya mengembangkan cara hidup tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara hidup ini disebut dengan kebudayaan. Sosiologi merupakan salah satu rumpun dalam ilmu sosial. Sosiologi lahir dari kekhawatiran seorang ahli filsafat yang bernama Auguste Comte terhadap maraknya anarki dalam masyarakat Prancis setelah pecahnya Revolusi Prancis. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 melalui karya Auguste Comte yang berjudul Cours de philosophie positive. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, statika sosial, yang mewakili stabilitas dan kemantapan. Dan yang kedua, dinamika sosial, yaitu yang mewakili perubahan. Definisi sosiologi menurut Pitirim Sorokin. Yang pertama, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, contoh hukum dan sosial. Dan yang kedua, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Contoh geografis atau gejala sosial dengan biologis atau gejala non-sosial. Yang kedua, yaitu menurut Rock and Warren, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, sosiologi ialah yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak dan berperasaan, contohnya kebiasaan, norma-norma, dan hukum. Yang keempat, menurut Selo Sudirman dan Sulaiman Sumardi, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Yang kelima, menurut Sujarno Sukanto, ilmu yang murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional, serta empiris. Sosiologi dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, ilmu yang mempelajari proses sosial, pengaruh timbal balik antara pelbagai kehidupan bersama. Ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama seperti antara segi kehidupan, agama, dan segi kehidupan politik atau segi politik dengan segi ekonomi. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negatif, baik yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri ataupun yang tidak dikehendakinya. Dan nampak dari perubahan itu bisa luar biasa juga kecil jangkauannya. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi ada 3. Yang pertama yaitu individu, kedua masyarakat, dan yang ketiga hubungan individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu individu. Individu ialah pribadi yang melakukan sesuatu, memberi arti, mempunyai kebebasan, mampu menilai tindakan dan hasilnya sendiri. Kedua, masyarakat.
Masyarakat, menurut Solo Sumarjan, ialah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Ralph Linton, masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Adapun pendorong hidup bermasyarakat. Yang pertama yaitu hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Yang kedua, hasrat untuk membela diri. Yang ketiga yaitu hasrat untuk mengadakan keturunan. Dua hasrat kuat dalam diri manusia. Yang pertama yaitu keinginan atau hasrat untuk bersama dengan manusia yang lain. Yang kedua yaitu keinginan atau hasrat untuk menyatu dengan lingkungan alam. Manusia harus bisa beradaptasi dengan menggunakan akal, perasaan, serta kehendaknya. Masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Basis masyarakat adalah moral. Karl Marx yakni masyarakat di seluruh dunia hidup di atas konflik antara dua golongan, yaitu burjuis dan buruh. Yang ketiga, yaitu hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat saling menentukan, yang satu tidak ada tanpa yang lain. Menurut Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, dalam bukunya Leviathan menjelaskan bahwa pada mulanya manusia hidup dalam rasa takut, mereka berperang dan saling membunuh. Suasana masyarakat semacam ini disebut Homo homini lupus atau manusia serigala bagi manusia lain. Hegel menyatakan manusia adalah lawan atau musuh manusia serigala bagi manusia lain. Manusia mempunyai naluri kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya atau social animal. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu zoonpolitician. Selanjutnya yaitu tentang antropologi. Definisi antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti cara berpikir, wacana, bernalar, akal, atau juga diartikan sebagai ilmu. Secara harfiah, istilah tersebut, antropologi merupakan sebuah ilmu tentang manusia yang dipandang dari berbagai aspek kehidupannya, atau dalam istilah antropologi disebut dengan holistik. Hasil produk dari ilmu tersebut dapat diperbarui sesuai dengan zamannya. Antropologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Haviland 1999. Antropologi ialah studi tentang keanekaragaman umat manusia yang disusun secara lengkap. Yang kedua menurut Conjerningrat 1998. Ialah kajian tentang manusia dan aneka warna, bentuk fisik, dan kebudayaannya. Dan yang ketiga menurut Sidik 1990-an, kajian tentang manusia yang dipandang dari berbagai sudut atau aspek kehidupan seperti adat istiadat, tradisi, pengetahuan, norma, seni, dan bahasa. Yang keempat yaitu conclusion. Antropologi adalah sebuah kajian, studi, atau ilmu yang berusaha untuk mencapai sebuah pemahaman atau pengertian tentang manusia dengan mempelajari tentang warna, bentuk fisik, ras, bahasa, dan kebudayaannya. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa tersebut. Ya, fase antropologi. Fase antropologi yang pertama
itu sebelum 1800. Deskripsi berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, atau ciri-ciri fisik. Yang kedua yaitu fase kedua atau pertengahan abad 19. Ya, di fase ini, usaha untuk mengintegrasikan beberapa karangan mengenai masyarakat pada tingkat evolusi. Fase ketiga, awal abad ke-20. Nah, di fase ini, ilmu antropologi menjadi penting bagi kepentingan kolonialisme. Politik memecah belah. Fase keempat atau sesudah 1930. Nah, di fase ini antropologi sudah berkembang pesat, berorientasi akademik, pengembangannya meliputi pengetahuan dan metode ilmiah, muncul sikap anti-kolonialisme, penelitian antropologi beralih ke pendudukan perdesaan, dan diadakan simposium internasional untuk membahas lingkup antropologi. Sampai sekarang di berbagai negara masih dipergunakan istilah-istilah yang berbeda-beda, sehingga di sini perlu kiranya diterangkan di mana istilah yang bersangkutan lazim dipakai dengan artinya masing-masing. Istilah tersebut ialah yang pertama, etnografi. Etnografi ialah pelukisan atau deskripsi tentang bangsa-bangsa digunakan secara umum di Eropa Barat untuk menyebut bahan keterangan yang ada di dalam tulisan-tulisan tentang masyarakat dan suku bangsa. Bukan Eropa maupun untuk metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengumumkan bahan tersebut. Yang kedua yaitu etnologi. Etnologi ialah ilmu bangsa-bangsa digunakan di Amerika dan Inggris, dipakai untuk menyebut suatu bagian antropologi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kebudayaan manusia. Yang ketiga yaitu Volkenkunde Jerman atau Volkenkunde Belanda. Ialah ilmu bangsa-bangsa digunakan di Eropa, yang digunakan di Eropa Tengah sampai sekarang. Yang keempat yaitu Kulturkunde, ialah ilmu kebudayaan. Istilah ini pernah dipakai sarjana antropologi Jerman L. Frobenius dalam arti yang sama dengan etnologi di Amerika, sampai sekarang dipergunakan lagi. Selanjutnya yaitu antropologi. Ialah ilmu tentang manusia dipergunakan di Inggris dan di Amerika. Kultural antropologi ialah antropologi budaya digunakan di Amerika, di Indonesia resmi memakai antropologi kebudayaan menggantikan istilah G.J. Haldy, ilmu kebudayaan. Nah, yang terakhir yaitu sosial antropologi. Antropologi sosial dipakai untuk fase ketiga antropologi untuk membedakan dengan etnologi. Di Amerika dipakai juga istilah ini. Adapun 5 masalah yang menjadi fokus antropologi. Yang pertama, masalah sejarah dan perkembangan manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologi. Yang kedua, masalah sejarah terjadinya sebagai ragam manusia dari segi ciri-ciri fisiknya. Dan yang ketiga, masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya keragaman budaya di dunia. Keempat, masalah sejarah asal perkembangan serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Dan yang kelima adalah masalah mengenai asal-asal kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia. Yang selanjutnya yaitu pengertian antropologi fisik dan budaya. Yang pertama yaitu pengertian antropologi fisik.
Antropologi fisik ialah antropologi biologi atau antropologi fisik berfokus pada studi populasi manusia menggunakan kerangka evolusi. Antropologi fisik fokus pada ciri fisik, warna kulit, indeks tengkorak, dan bentuk fisik dalam genotopik seperti golongan darah. Yang kedua yaitu antropologi budaya. Ialah mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Antropologi budaya fokus pada cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Cara hidup diperoleh melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup. Ya, adapun hubungan dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu sosiologi. Ialah manusia ditinjau dari aspek sosialnya seperti cara manusia berperilaku dan berinteraksi satu sama lainnya dibatasi oleh norma atau nilai tertentu. Dan yang kedua, sejarah. Manusia dari aspek asal-usulnya seperti cara manusia hidup dari satu fase ke fase lainnya. Yang ketiga yaitu psikologi. Ialah manusia ditinjau dari aspek psikologisnya seperti cara manusia berperilaku ke lingkungan sosialnya. Yang keempat, geografi. Ialah manusia dari aspek aspek tata ruang bumi seperti bagaimana cara manusia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya atau cuaca, suhu, iklim. Yang keenam yaitu ekonomi. Manusia ditinjau dari aspek ekonomi seperti bagaimana cara manusia melakukan transaksi jual beli, menukarkan uang, dan sebagainya. Yang keenam yaitu politik. Ialah manusia ditinjau dari aspek kekuasaan dan kedudukan, seperti bagaimana cara manusia berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya berdasarkan adat setempat. Dan yang ketujuh yaitu komunikasi. Ialah bagaimana cara manusia mencapai satu kesepakatan atau kesamaan pengertian melalui bahasa dan simbol-simbol yang mereka gunakan. Contoh, orang Indonesia dan orang Amerika saling berjabat tangan ketika keduanya bertegur sapa. Sedangkan orang Korea dan Jepang saling membungkuk. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang konsep-konsep dasar sosiologi dan antropologi. Yang pertama yaitu konsep dasar sosiologi. Satu, pengertian sosiologi. Sosiologi ialah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan dalam masyarakat. Pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, yang berakibat pada lahirnya pola-pola sosial. Di antaranya yaitu nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu konsep dasar sosiologi. Nah, konsep dasar sosiologi terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama individu. Individu ialah unit dasar masyarakat yang memiliki identitas, peran, dan interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat ialah kumpulan individu yang bersama dan memiliki struktur sosial dan norma dan nilai yang sama. Ketiga yaitu hubungan individu dengan masyarakat. Ialah interaksi dan pengaruh antara individu dan masyarakat, termasuk proses sosialisasi dan integrasi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi terdiri dari 7. Yang pertama yaitu empiris, objektif, sistematis, komprehensif, teoritis, kritis, dan yang terakhir yaitu multidisiplin. Adapun tujuan dan kegunaan sosiologi. Tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budayanya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Yang kedua yaitu konsep dasar antropologi. Satu, pengertian antropologi. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena ada ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman serta budayanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri antropologi. Beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam ilmu antropologi antara lain. Yang pertama yaitu empiris. Yang kedua, memerlukan proses waktu yang cukup panjang untuk menentukan suatu teori karena antropologi bukanlah ilmu teoritis. Yang ketiga yaitu selalu berkaitan erat dengan sejarah. Yang keempat, memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kelima, selalu mengalami perkembangan dengan sejalannya waktu dan observasi yang diadakan. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan kegunaan antropologi. Tujuan dan kegunaan antropologi adalah tujuan yang pertama yaitu memahami keragaman budaya. Antropologi bertujuan untuk memahami dan menjelaskan keragaman budaya manusia di seluruh dunia. Kegunaannya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Antropologi dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan sosial dan meningkatkan pemahaman tentang manusia dan kebudayaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.